Bab 796 Kekuatan Ilahi. Ketika kilat dan api berbenturan, lampu kilat sesaat membutakan mata semua orang yang menonton. Dengan ledakan yang bergema di seluruh tempat, Si Feng terpaksa mundur 3 langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Setelah itu, kerusakan lebih dari minus 100 poin muncul di atas kepalanya. Adapun pedang api putih, serangan itu melemparkannya ke samping. Ketika para penonton melihat ini, mereka terperangah. Seberapa kuat Ye Feng? Siapa Ye Feng? Bisakah pemain saat ini benar-benar mencapai level ini? Sebelumnya, para penonton agak mengagumi kekuatan Si Feng. Namun, sekarang, kekaguman itu menjadi kejutan. Itu terutama berlaku bagi mereka yang mengenal Sirius. Ini seharusnya menjadi pertempuran satu sisi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Si Feng masih memiliki kartu truf seperti itu. Meskipun mereka tidak berdiri di atas ring sendiri, mereka bisa merasakan kekuatan kekerasan memancar dari tubuh Si Feng. Banyak dari mereka merasakan kekuatan ini di masa lalu. Satu hanya mengalami kekuatan ini saat menggerebek tim dungeon skala besar. Ini adalah kekuatan Tuhan yang hebat. Pada titik ini, tekanan yang mereka rasakan dari Si Feng bahkan lebih besar daripada tekanan yang mereka rasakan dari para dewa agung yang telah mereka lawan sebelumnya. Mereka terengah-engah. Big Sis Rain, siapa sebenarnya Ye Feng? Untuk sementara waktu, Blue Phoenix kehilangan kata-kata saat dia menatap Si Feng yang bersinar. Setelah pertandingannya sendiri melawannya, dia telah melihat jarak antara pendekar pedang dan dirinya dengan sangat jelas. Kekuatannya belum keluar dari jangkauannya. Namun, sekarang, tampaknya kekuatan yang digunakan Si Feng untuk melawannya hanyalah puncak gunung es. Jika dia melawan kekuatan kekerasan semacam ini, dia kemungkinan besar akan mati dalam sekejap. Tidak menanggapi pertanyaan Blue Phoenix, Phoenix Rain tetap diam ketika dia terus menonton pria bernama Ye Feng. Sepertinya aku benar-benar meremehkan Zero Wing. Tidak heran mengapa mereka berani bertengkar dengan Exemplary Willow. Jadi, persekutuan masih menyembunyikan ahli seperti itu. Joy membanjiri Phoenix Rain. Awalnya dia tidak punya banyak harapan untuk tim pertempuran Asura. Dia hanya berharap untuk memenangkan beberapa pertandingan dan mendapatkan sedikit uang di gelap arena. Toh, gelap arena baru terbentuk baru-baru ini. Banyak ahli menganggap diri mereka di atas perkelahian semacam itu. Namun sekarang, dengan kekuatan tim pertempuran Asura yang baru saja ditampilkan, mereka pasti bisa bertarung untuk peringkat tinggi di gelap arena. Ye Feng, syok mengisi perang abadi ketika dia melihat Si Feng relatif tidak terluka setelah menerima serangan kombinasi 6 dalam satu Sirius. Orang lain mungkin tidak menyadari betapa kuatnya Sirius, tetapi dia tahu. Untuk mendapatkan hak menjadi tuan rumah gelap arena, Hua Qiusui telah membayar harga yang sangat tinggi. Meyakinkan pertempuran serigala untuk meminjamkan beberapa item epik persekutuan kepada tim pertempuran singa yang agung. Bloodsun hanya memiliki 1 item epik, namun, Sirius punya 2. The Berserker bahkan memiliki pedang yang berharga dengan kualitas yang tidak ditentukan. Atribut pedang yang berharga itu bahkan sedikit lebih tinggi dari epic weapon. Dengan kata lain, Sirius memiliki setara dengan 3 item epik padanya. Murni dalam hal atribut, khususnya kekuatan, Sirius, sejauh ini, Berserker terkuat yang pernah dilihatnya. Namun, bahkan setelah menggabungkan kekuatan 6 pedang, Sirius hanya mampu mengusir Si Feng. Pendekar pedang itu hanya menerima sejumlah kecil kerusakan dari dampak yang dihasilkan. Pada titik ini, perang abadi tidak dapat mencapai seberapa tinggi kekuatan Si Feng. Sebelumnya, dia berpikir bahwa kekuatan Si Feng kira-kira sama dengan miliknya. Melihat ke belakang sekarang, asumsinya menggelikan. Sama. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sementara itu, di ring duel, perkembangan baru juga mengejutkan Sirius. Jadi, ini sebabnya kamu begitu percaya diri menghadapiku. Pada saat ini, bahkan Sirius menganggap serius pertarungan ini. Namun, kamu masih bodoh jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Mengatakan itu, Sirius mengarahkan bilah api untuk menyerang Si Feng lagi. Serangan itu sangat sulit diblokir bahkan setelah mengaktifkan Tuwofol Berserk. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan dengan kekerasan saja. Melihat api putih terbang ke arahnya sekali lagi, Si Feng mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba menyerang Sirius.
Dari sudut pandang orang luar, ia hanya kehilangan sekitar 100 HP. Dia saat ini memiliki 48.000 HP, sehingga 100 poin kerusakan dapat diabaikan. Namun, hanya mereka yang telah mengalami serangan kombinasi 6 dalam satu Sirius yang tahu seberapa kuat serangan itu. Jika bukan karena peningkatan 300% untuk pertahanannya, serta efek pengurangan kerusakan dari keturunan Dewa Guntur, ia akan kehilangan lebih banyak HP. Sementara itu, Blade Liberation tidak hanya meningkatkan kekuatannya. Skill juga meningkatkan agility-nya. Oleh karena itu, ia telah menerima dorongan besar untuk gerakan kecepatan serangan, dan fleksibilitasnya. Meskipun serangan kombinasi Sirius dapat melipat gandakan kekuatan di balik serangannya, itu tidak dapat meningkatkan kecepatan serangannya. Sekarang kecepatan Si Feng telah meningkat sekali lagi, menghindari pedang api putih menjadi lebih mudah. Pada saat berikutnya, Si Feng dengan mudah menghindari senjata berapi-api, yang tidak bisa dia hindari sebelumnya. Si Feng kemudian mendekati Sirius dengan kecepatan terbang. Pedang api itu cukup kuat. Namun, untuk mengendalikan kekuatan ini, seseorang perlu menginvestasikan banyak konsentrasi mereka, terlebih lagi setelah menggabungkan kekuatan 6 pedang. Karenanya, Sirius terpaksa berdiri di tempat sambil mengarahkan bilah yang terbakar. Ketika Sirius memfokuskan konsentrasinya untuk mengendalikan 6 pedang api, pria itu tidak memiliki kekuatan tempur saat ini. Namun, masih ada jarak lebih dari 20 meter antara Si Feng dan Sirius. Meskipun Si Feng cepat, pedang putih menyala menghalangi jalannya. Ini harus cukup dekat. Setelah menghindari senjata api sekali lagi, Si Feng mempererat cengkeramannya pada Killing Ray dan mengayunkan pedang suci. Flash yang menggemuruh. 4 busur petir biru meliuk-liuk menuju Sirius. Seolah dia telah memprediksi serangan ini, Sirius mengarahkan pedang api untuk muncul di depannya selangkah di depan serangan kilat. Nyala api menyayat setiap busur petir. Begitu pedang itu bertabrakan dengan kilat, yang terakhir hancur. Pedang api kemudian melaju ke arah hati Si Feng. Ambil ini, Si Feng tidak terkejut dengan manuver pertahanan Sirius. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan meteor berkobar dan melemparkannya. Garis merah cahaya menabrak pedang api, menyebabkan pedang putih berhenti sebelum melanjutkan menuju Si Feng, setelah kehilangan momentum. Pada saat ini, Si Feng meretas api putih yang melemah, dampak memaksanya mundur selangkah. Namun, kali ini, ia hanya menerima sedikit lebih dari minus 50 kerusakan. Mencoba pergi untuk pertempuran gesekan, Sirius sedikit mengerutkan kening. Tidak di jam tanganku. Serangan kombinasi 6 dalam 1 menempatkan beban besar pada konsentrasi pengguna. Bahkan dia tidak bisa mendukung teknik terlalu lama. Jika pertarungannya dengan swordsman muda berlanjut, ia akan pingsan karena terlalu memperpanjang konsentrasinya, sebagai hasilnya kalah. Setelah itu, satu pedang api berpisah dari api putih. Meskipun serangan kombinasi 5 dalam 1 sedikit lebih lemah, itu masih cukup untuk menekan Si Feng. Sementara itu, pedang yang lain bisa menemukan kesempatan untuk memberikan damage. Segera, pedang api putih yang cemerlang menyerang Si Feng, sedangkan pedang merah itu menyerang pendekar pedang itu dari belakang. Selama api putih mengusir Si Feng, dia akan mengungkapkan celah di pertahanannya. Ini akan membuat jauh lebih mudah untuk mendaratkan serangan langsung. Peng. Benar saja, Si Feng terpaksa mundur selangkah setelah bertabrakan dengan serangan kombinasi 5 dalam 1. Namun, tepat ketika pedang api lainnya hendak menusuk pendekar pedang itu, sesosok tiba-tiba muncul untuk memblokir serangan itu. Phantom Kill. Setelah dia meningkatkan Abyssal Blade dengan peringkat, Doppelganger Si Feng telah mendapatkan 80% dari atributnya. Dengan status The Woeful Berserk, adalah permainan anak-anak bagi si Doppelganger untuk memblokir satu pedang yang menyala. Setelah memblokir serangan, Doppelganger Si Feng mengaktifkan Windwalk dan Windblade sebelum menyerbu musuh berserker. Meskipun Sirius ingin menggunakan pedang api putih untuk membela diri, Si Feng memiliki senjata yang ditembaki. Itu tidak bisa mendekati Doppelganger. Ketika Doppelganger Si Feng tiba sebelum Sirius, berserker akhirnya menyerahkan kendali atas pedang api putih. Dia mengayunkan api unggun untuk bertahan melawan cop si Doppelganger. Tepat saat pedang Doppelganger hendak menyerang,
berserker menghindari serangan itu. Segera setelah itu, api unggun menggigit tubuh doppelganger. Namun, bahkan setelah doppelganger menerima kerusakan, itu tidak mundur. Alih-alih si doppelganger, itu si Feng yang berdiri di depan Sirius. Setelah bertukar posisi dengan doppelgangernya, si Feng mengayunkan pedangnya ke Sirius. Garis cahaya biru melintas. Terkejut dengan metode serangan yang tidak konvensional, Sirius gagal bereaksi dan menerima serangan si Feng secara penuh. Tumbukan besar-besaran memaksa Sirius mundur. Mengambil kesempatan, si Feng menindaklanjuti dengan serangkaian lebih dari selusin tebasan. Meskipun Sirius berusaha membela diri, dia tidak bisa memblokir serangan si Feng sepenuhnya. Akibatnya, ia menerima beberapa serangan lagi. Bab 797, Kemenangan Lengkap. Meskipun pertukaran terlihat lambat, pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap. HP Sirius terkuras seperti air yang mengalir. Hanya setelah Sirius jatuh ke tanah dan berbaring di sana tanpa bergerak, semua orang menyadari bahwa HP berserker turun ke nol. Pemimpin hilang, mustahil. The Glorious Lions tercengang ketika mereka menatap mayat Sirius yang tidak bergerak di cincin duel. Tak satu pun dari mereka yang berani mempercayai mata mereka sendiri. Sirius adalah salah satu dari Kingswolf pertempuran serigala. Namun, sekarang, dia kalah dari pemula yang tak bernama. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, Singa Agung bukanlah satu-satunya yang terkejut. Setiap anggota hadirin tercengang ketika mereka menatap nama di atas ring duel. Victor, Ye Feng. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Bagaimana mungkin kompetisi berakhir begitu tiba-tiba? Setelah satu konfrontasi langsung, Sirius yang terkenal telah merasakan kekalahan. Itu tak terbayangkan. Aku tidak melihat sesuatu kan? Bagaimana tim pertempuran Asura bisa menjadi pemenang? Ini tidak bisa dipercaya. Tim pertempuran Asura luar biasa. The Glorious Lions, tim pertempuran yang telah menang 2 kali berturut-turut kalah, 3-0 dari tim pertempuran Asura. Hanya mereka yang menonton yang mungkin akan percaya ini. Petik 2. Bahkan sekarang, para penonton belum pulih dari kebingungan mereka. Seolah-olah pertukaran singkat terakhir dari sebelumnya telah menorehkan diri dalam pikiran mereka. Teknik dalam pertempuran ini benar-benar layak dipelajari. The Glorious Lions tidak lemah. Tim pertempuran Asura hanya sedikit lebih kuat. Meskipun aku kehilangan beberapa materi karena bertaruh pada Glorious Lions, ada baiknya menonton pertempuran ini. Banyak di antara hadirin bertaruh pada kemenangan tim pertempuran Glorious Lions. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini tidak kecewa. Sebaliknya, eselon atas dari berbagai kekuatan besar merasa seolah-olah mereka telah meraup untung besar. Pertempuran tingkat tinggi yang terjadi dalam kompetisi ini telah banyak mengajarkan mereka. Terutama, itu memungkinkan mereka untuk memahami kekuatan sebenarnya dari setiap tim pertempuran. Setelah kompetisi ini, akan lebih mudah untuk mengatasi anggota tim. Pada saat yang sama, semua orang menjadi berhati-hati tentang tim pertempuran Asura. Ketakutan akan persekutuan yang disebut Zero Wing merayap menembus kerumunan. Guild kecil pemula seperti Zero Wing sebenarnya telah mendapatkan begitu banyak item epik. Jika seseorang mengatakan kepada mereka bahwa Zero Wing tidak memiliki latar belakang atau kekuatan, mereka tidak akan mempercayainya. Big Sis Rain, sekarang setelah tim pertempuran Asura menjadi begitu terkenal, mungkin akan sangat sulit untuk mengatur lawan di masa depan. Meskipun Blue Phoenix senang untuk si Feng. Di gelap arena, semakin kuat tim pertempuran itu, semakin sulit untuk menemukan lawan. Setiap tim pertempuran di gelap arena berjuang untuk mendapatkan hak hosting arena. Namun, itu bukan tujuan yang mudah. Pertama, tim pertempuran perlu berpartisipasi dalam 10 pertandingan, memenangkan 8 pertandingan. Hanya kemudian tim pertempuran memiliki hak untuk menantang penyelenggara Dark Arena. Hanya setelah mengalahkan tim pertempuran penyelenggara maka orang akan mendapatkan hak hosting. Karenanya, berbagai tim pertempuran tidak akan menerima tantangan dengan mudah. Itu bahkan lebih sulit untuk tim pertempuran yang kuat. Semua orang ingin meraih kemenangan dengan menantang tim yang lebih lemah. Tentu saja, untuk mencegah beberapa orang menghindari pertempuran sepenuhnya, gelap arena memiliki batas waktu. Jika tim pertempuran tidak dapat menemukan lawan dalam 10 hari, gelap arena akan memilih lawan secara acak.
Oleh karena itu, tim yang lebih kuat di gelap arena tidak perlu takut dengan kurangnya penantang. Mereka hanya harus menunggu waktu yang relatif lama sebelum mereka bisa menyelesaikan semua 10 pertandingan yang dibutuhkan. Banyak yang akan berubah di domain dewa setelah 100 hari. Itu tidak masalah, kata Phoenix Rain sambil menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, aku khawatir kalau tim pertempuran Asura akan kalah total. Adapun pertandingan di masa depan, tampaknya kita akan menghasilkan banyak uang mulai dari sekarang. Petik 2. Big Sis Rain, apakah kamu setuju dengan pertandingan lain sebelum ini? Sebuah kesadaran melanda Blue Phoenix. Betul, karena tim pertempuran Asura adalah tim baru, dengan anggota dari persekutuan kecil, banyak orang yang meminta pertempuran. Beberapa bahkan telah berjanji untuk bertaruh bantuan dan sejumlah bahan. Sangat disayangkan bahwa setiap tim pertempuran hanya dapat bersaing dalam 3 pertandingan setiap 10 hari. Akan lebih bagus jika kita bisa mengatur beberapa pertandingan lagi. Phoenix Rain tertawa. Ketika dia memikirkan 2 tim pertempuran berikutnya yang harus mereka hadapi, dia tidak bisa tidak mengasihani tim-tim itu. Kemungkinannya adalah para pemain dari tim-tim itu menyimpan kebencian mendalam untuknya sekarang. Mereka semua berasumsi bahwa tim pertempuran Asura cukup lemah. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa tim itu sebenarnya adalah kuda hitam. Hanya saja, menemukan lawan untuk 7 pertandingan terakhir akan membuatnya sedikit pusing. Semoga Ye Feng bisa menahan diri di pertandingan mendatang. Kalau tidak, menemukan lawan akan menjadi masalah, gumam Phoenix Rain pelan. Kalah. Dia benar-benar kehilangan. Ketika Hua Kyusui mendengar tepuk tangan dan sorakan, wajahnya berubah menjadi ekspresi yang buruk. Kehilangan game bukan masalah besar baginya. Toh, Glorious Lions hanya perlu memenangkan 8 dari 10 pertandingan. Namun, mereka tidak hanya mengekspos banyak kekuatan mereka, tetapi mereka juga telah kehilangan kompetisi dan menderita kerugian besar. Primal Emerald Wood dan Soul Cultivating Stone bukanlah kubis yang mudah ditemukan di jalanan. Belum lagi, mereka juga harus membayar 1000 keping perlengkapan level 30 Dark Gold level dan 30.000 Magic Crystal. Kerugian sebesar itu tidak akan berakhir dengan sengatan ringan. Siapa yang tahu berapa banyak waktu yang harus dihabiskannya untuk pulih? Namun, kehilangan uang merupakan hal sekunder baginya. Reputasinya jauh lebih penting. Para eselon atas dari perusahaan-perusahaan besar akan belajar tentang kemenangan tim pertempuran Asura. Itu adalah jaminan bahwa mereka akan meluncurkan investigasi pada Ye Feng. Jika mereka menemukan bahwa dia telah mengusir Ye Feng dari Singa yang Mulia, dia mungkin akan dicap dengan judul Blind Fool. Atasannya bahkan mungkin mulai mempertanyakan kemampuannya sebagai manajer. Nol sayap, cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Teladan Willow mengamuk saat dia menginjak kakinya. Dia melotot ke Si Feng sebelum berbalik untuk pergi. Di bawah cincin duel, anggota Zero Wing merayakan dan bersukacita. Pemimpin, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Fire Dance saat dia mendekati Si Feng. Si Feng tampak usang, kulitnya pucat dan berlilin. Dia tidak terlihat seperti pemenang. Tidak apa, aku hanya menghabiskan terlalu banyak konsentrasi aku, jawab Si Feng sambil menggelengkan kepalanya. Pertempuran ini benar-benar berbahaya. Dia sudah habis-habisan sejak awal pertempuran, mendorong kelima inderanya ke batas mereka. Dia tetap waspada penuh sepanjang pertandingan, takut bahwa saat kecerobohan akan kehilangan pertarungan. Standar tempur Sirius terlalu tinggi. Jika pertandingan ini terjadi 2 atau 3 minggu dari sekarang, dia pasti akan kalah. Meskipun peralatan Sirius sudah mengesankan, orang tua itu bahkan memiliki beberapa item epik, pada akhirnya, dia tidak memiliki item legendari yang terfragmentasi. Dia juga belum belajar keterampilan super. 2 aspek ini dapat meningkatkan kekuatan tempur pemain dengan cepat. Bahkan Sirius akan kesulitan untuk menjembatani kesenjangan dengan mengandalkan teknik saja. Di depan kekuatan absolut, segala macam tipu daya tidak berguna. Ini adalah realitas game yang kejam. Karenanya, terlepas dari apakah mereka ahli atau pemain biasa, semua pemain diprioritaskan meningkatkan senjata, peralatan, dan keterampilan mereka. Sementara Si Feng beristirahat, Sirius dihidupkan kembali di bawah cincin duel dan berbaris langsung ke Si Feng. Nak,
kamu benar-benar tahu cara menyembunyikan kekuatanmu. Namun, kamu mungkin bisa mengalahkan aku sekarang. Tetapi itu akan menjadi cerita yang berbeda di masa depan, kata Sirius, senyum hangat muncul di wajahnya yang keras. Baiklah, aku sudah mengatakan cukup. Sesuai perjanjian kami, aku akan memberi kamu ini. Dengan informasi ini, kamu harus dapat meningkatkan diri kamu lebih jauh dan mencapai level aku sedikit lebih cepat. Namun, apakah kamu mendapatkan item atau tidak akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Petik 2. Mengatakan demikian, Sirius mengirimi si Feng pesan pribadi. Dia kemudian berbalik dan pergi. Saat dia berjalan pergi, dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat Fire Dance, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Reaksinya merayap Fire Dance keluar. Melihat reaksi Fire Dance, si Feng tertawa. Keduanya telah mendiskusikan taruhan mereka melalui obrolan pribadi. Tidak ada yang tahu tentang percakapan mereka. Jika Fire Dance tahu bahwa Sirius menginginkannya sebagai muridnya, dia mungkin akan merasa agak canggung. Namun, meskipun si Feng mengakui bahwa bimbingan Sirius akan membuka banyak pintu bagi Fire Dance di masa depan. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki lebih sedikit prestasi jika dia tetap di sisinya. Dia juga tidak akan pernah membiarkan pertempuran serigala merebus salah satu ahlinya. Setelah itu, si Feng membuka file yang dikirimkan Sirius kepadanya, bermaksud untuk melirik informasi yang telah dimenangkannya dari pria tua itu. Informasi seperti apa yang sebenarnya bisa memberinya kemungkinan untuk maju? Bab 798, Kekuatan Pencegah. Seperti api, berita tentang kemenangan tim pertempuran Asura di gelap arena menyebar ke seluruh domain dewa. Praktis beberapa menit setelah kompetisi berakhir, informasi mengenai tim pertempuran Asura telah sampai di tangan berbagai kekuatan utama domain milik dewa. Laporan itu begitu rinci sehingga bahkan termasuk informasi tentang kenalan anggota tim pertempuran Asura. Kerajaan Star Moon, Kota Maple. Maple City sudah menjadi markas utama Overwhelming Smile. Dengan dukungan tersembunyi Underworld, persekutuan telah mengukuhkan posisinya sebagai penguasa kota. Pada saat yang sama, Maple City telah menjadi kota terbesar kedua di wilayah timur Kerajaan Star Moon. Populasi pemain kota adalah lebih dari 1 juta. Meskipun masih jauh dari kemegahan kota Sungai Putih, itu lebih unggul dari kota-kota lain di dalam kerajaan. Youlan, mengapa kamu tiba-tiba memanggilku ke sini? Feng Xuanyang menuntut, kesal, ketika dia memasuki ruang pertemuan residence, tatapannya terkunci pada Youlan yang menawan dan tersenyum elegan. Dia seharusnya memiliki otoritas paling besar di wilayah timur Kerajaan Star Moon. Namun, karena manajemen Youlan yang sukses di Maple City, para atasan Underworld menunjuk Youlan untuk menangani semuanya di wilayah tersebut. Ini membuatnya marah. Dia telah menghabiskan semua upaya untuk berurusan dengan Zero Wing, namun Youlan duduk dan menikmati hasil kerja orang lain. Tanpa musuh untuk berurusan, secara alami mudah untuk mengembangkan kota Maple. Jika itu terserah dia juga tidak akan memiliki masalah dalam menangani tugas. Bukan masalah besar. Aku hanya ingin memberitahu kamu untuk segera menarik anggota Overwhelming Smile dari White River City dan meminta mereka berkembang di tempat lain, Youlan menginstruksikan. Tidak memperhatikan perilaku Feng Xuanyang. Dan mengapa aku harus melakukan ini? Kata Feng Xuanyang, ekspresinya semakin gelap saat dia menjadi agak marah. Kamu tahu seberapa tinggi harga yang telah kubayar untuk memperkuat posisiku di White River City. Meskipun Zero Wing sangat kuat, penguasa kota Sungai Putih tidak didirikan di atas batu. Bahkan tidak berpikir untuk memerintahkan aku untuk menarik senyuman luar biasa dari kota White River. Petik 2. Banyak anggota Overwhelming Smile memusatkan perhatian pada semua jenis pencarian, termasuk Quest Guild, di White River City. Selama mereka menyelesaikan sejumlah pencarian, status Overwhelming Smile di White River City akan meningkat. Setelah itu, mereka bisa menerima semua jenis pencarian tingkat tinggi yang langka. Mereka bahkan mungkin menerima quest epic. Dengan Epic Quest, akan sangat mudah untuk mendapatkan segala macam senjata dan peralatan tingkat atas. Mereka bahkan mungkin menemukan alat baru dan strategis untuk perang. Promosi persekutuan baru-baru ini bahkan telah memicu Epic Guild Quest. Jika mereka menyelesaikan Epic Guild Quest ini, dia bisa mendapatkan alat perang.
Ketika mereka memulai perang lain dengan Zero Wing, bahkan jika Zero Wing memiliki banyak ahli, dia tidak berpikir dia akan kalah melawan persekutuan. Jika mereka keluar dari White River City sekarang, maka semua pencarian White River City yang telah mereka selesaikan akan sia-sia. Dia tidak bisa menyerah pada kota sekarang. Feng Xuanyang, ini bukan keputusan aku. Atasan membuat keputusan ini. Kamu tidak memiliki suara dalam hal ini. Bagaimanapun, kamu memiliki 3 hari untuk mentransfer semua anggota kami ke kota-kota lain, kata Youlan dingin. Itu tidak mungkin, Feng Xuanyang tercengang. Para petinggi berharap mendapatkan kota Sungai Putih, menginvestasikan tenaga dan sumber daya ke dalam upaya itu. Namun, sekarang, mereka telah memutuskan untuk menyerah pada kota. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, hal seperti itu tidak mungkin. Aku juga menganggap keputusan itu bodoh. Namun, setelah melihat informasi yang mereka berikan, aku berubah pikiran. Aku tidak setuju dengan keputusan itu, kata Youlan. Dia kemudian melemparkan file ke Feng Xuanyang, mengatakan, coba lihat sendiri. Ini, Feng Xuanyang mendidih marah ketika dia melihat judul folder. Laporan Zero Wing. Zero Wing adalah musuh bebuyutan Feng Xuanyang. Jika bukan karena Zero Wing mengganggu rencananya berulang kali, White River City akan menjadi miliknya sekarang. Dia tidak akan menderita di bawah penindasan Zero Wing seperti yang dia lakukan sekarang. Untuk membuat segalanya lebih buruk, Zero Wing telah berkembang dalam perang di pegunungan Stone Cloud. Menjadi salah satu persekutuan besar kerajaan bulan bintang yang bahkan bisa menyaingi persekutuan kelas 1. Ini juga telah melemahkan posisi Smile yang luar biasa di kota secara signifikan. Sekarang, anggota Overwhelming Smile harus melangkah hati-hati ketika bertemu dengan pemain Zero Wing di jalan-jalan kota. Ini mempermalukan Feng Xuanyang. Namun, dia bertahan karena dia tahu bahwa ini masih belum waktunya untuk berkelahi dengan Zero Wing. Sekarang, setelah berjuang diam-diam untuk waktu yang lama, dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk merebut kota Sungai Putih. Karena itu, tidak peduli apa, dia tidak bisa menyerah dalam kompetisi ini untuk mendominasi. Selama dia mendapatkan White River City, bantuan yang diterima Youlan dari eselon atas Underworld juga akan hilang. Pada saat itu, ia akan menjadi pemimpin absolut cabang Underworld di Star Moon Kingdom daripada bermain bawahan kepada seorang penyihir hijau yang hanya menjadi anggota organisasi untuk waktu yang singkat. Namun, setelah Feng Xuanyang membaca Zero Wing Report, ekspresinya yang bersemangat membeku, matanya melebar karena terkejut. Dia memucat seakan telah melihat hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Xuanyang tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana Zero Wing muncul di gelap arena? Mereka bahkan mengalahkan tim pertempuran yang mendapat dukungan dari Super Guild. Petik 2. Saat ini, Underworld dianggap sebagai salah satu kekuatan utama dunia game virtual. Organisasi itu lebih kuat daripada kebanyakan guild kelas 1. Selama bertahun-tahun ia telah membina banyak ahli. Namun, masih ada celah besar di antara mereka dan persekutuan kelas 1 seperti Pavilion Naga Phoenix, belum lagi Perserikatan Super. Namun, guild pemula seperti Zero Wing sebenarnya berhasil mengalahkan tim pertempuran Super Guild. Ini benar-benar tak terbayangkan. Super Guild memiliki terlalu banyak pakar untuk dihitung. Mereka bahkan memiliki keberadaan seperti monster. Kekuatan yang mendukung mereka juga mendalam dan kompleks. Hanya persekutuan super dan persekutuan kelas 1 lainnya yang bisa mengguncang fondasi raksasa semacam itu. Tidak ada orang lain yang harus mempertimbangkan untuk mencoba. Kecuali Zero Wing memiliki Super Guild di belakangnya. Super Guild, Feng Xuanyang tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi dingin. Betul, para atasan telah mencapai kesimpulan yang sama. Karenanya, kami tidak dapat memprovokasi Zero Wing lagi. Tidak ada alasan untuk terus menyia-nyiakan waktu kita di kota Sungai Putih. Sebenarnya, Youlan ragu bahwa Zero Wing mendapat dukungan dari Super Guild. Namun, meriam mana pulse di pegunungan Stone Cloud dan berbagai Magic Array Scrolls. Sekarang, mereka juga harus mempertimbangkan kinerja di gelap arena. Persekutuan pemula yang baru saja tidak mampu mencapai prestasi ini. Karena itu, sangat mungkin bahwa Super Guild mendukung Zero Wing dari bayang-bayang. Meskipun itu hanya sebuah kemungkinan, Underworld tidak akan mengambil risiko ini. Aku mengerti.
aku akan mentransfer sebagian besar anggota kami ke kota lain. Namun, aku masih memiliki pencarian yang harus aku selesaikan. Feng Xuanyang mengangguk. Baik, tapi cepatlah, kata Youlan sebelum berdiri dan meninggalkan ruang rapat. Di tempat lain, Si Feng telah memimpin Fire Dance dan yang lainnya kembali ke White River City. Dalam perjalanan mereka kembali, Si Feng melihat-lihat informasi yang diberikan Sirius kepadanya. Jadi, ini masalahnya. Setelah membaca file-file itu, Si Feng sangat senang sehingga sulit menyembunyikan senyumnya. Pemimpin persekutuan, apa yang membuatmu sangat pusing? Aquaros bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia pindah ke sisi Si Feng. Tidak apa. Aku baru saja menemukan sesuatu yang dapat membantu kamu meningkatkan standar tempur kamu, Si Feng tertawa. Pemimpin persekutuan, apa itu? Bisakah aku melihat-lihat? Violet Cloud mengirimi Si Feng tatapan rindu. Fire Dance sudah mencapai Realm Refinement. Perkembangan ini memberi bobot pada anggota tim lainnya. Violet Cloud merasa sangat tertekan. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Tidak perlu terburu-buru. Kami kebetulan sedang dalam perjalanan ke sana sekarang. Mengatakan demikian, Si Feng menunjuk ke perusahaan perdagangan Candlelight yang jauh. Bab 799, Rahasia Domain Dewa. Perusahaan perdagangan Candlelight, ruang tempat khusus, pemimpin kelompok, ini barang-barang yang kamu minta. Setelah Melancholic Smile memasuki ruangan, dia menumpuk material ke atas meja batu, menciptakan gundukan besar item. Jika eselon atas dari persekutuan besar lainnya melihat ini, mereka akan terkejut. Setiap materi sangat berharga. Beberapa bahkan digunakan untuk membangun stabil. Namun, di antara bahan-bahan ini, ada satu item yang sangat menarik, sepotong tablet batu perak. Fragmen ini jelas bukan bahan baku. Si Feng mengambil tablet batu sambil mentransfer bahan ke dalam tasnya. Termasuk bahan yang dia menangkan di gelap arena, dia punya cukup untuk memulai konstruksi guild stable. Saat ini, berbagai guild besar diduduki dengan menyerbu Dungeons untuk mengumpulkan desain stabil dan bahan yang dibutuhkan untuk membangun gedung. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa guild kecil seperti Zero Wing memiliki keduanya. Satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah membangun stable itu sendiri. Si Feng tidak bisa menahan kegembiraannya. Di masa lalu, Shadow telah menginvestasikan banyak waktu untuk membangun stabilnya. Pada saat stable persekutuan selesai, para pemain utama Domain God telah melampaui level 50. Banyak pemain biasa bahkan memiliki mount mereka sendiri. Di sisi lain, pemain utama timeline ini baru mencapai level 30. Namun, Zero Wing dapat mulai membangun stabilnya sendiri. Zero Wing akan menjadi persekutuan pertama di Domain Dewa yang mengungkapkan persekutuan gunungnya kepada publik. Mons biasa berharga 40 emas. Namun, Guild Mons hanya berharga 25 emas. Meskipun perbedaannya hanya 15 emas, tidak ada pemain biasa yang mampu membelinya, bahkan jika mereka menjual semua yang mereka miliki. Bahkan para pemain elit guild harus menabung untuk waktu yang lama untuk mengumpulkan begitu banyak. Karena celah 15 gold ini, pemain guild bisa mendapatkan mons mereka di atas pemain biasa. Satu-satunya masalah yang dihadapi oleh para pemain guild adalah mereka membutuhkan sejumlah poin kontribusi kelompok sebelum mereka dapat membeli kelompok gunung. GCP secara otomatis dihargai setelah satu menyelesaikan quest guild. Jumlah GCP bervariasi tergantung pada kesulitan quest, dengan quest level tinggi memberikan lebih banyak poin, dan quest biasa dan harian memberikan sangat sedikit. Bahkan, bisa dikatakan bahwa persyaratan GCP bukan masalah besar. Uang adalah satu-satunya hal yang benar-benar dibutuhkan pemain guild untuk membeli guild mons mereka. Ketua pemimpin, apakah tablet batu ini terkait dengan tindakan misteriusmu sebelumnya? Fire Dance tahu tentang rencana mereka untuk guild stable. Namun, dia lebih peduli dengan pernyataan Si Feng sebelumnya. Setelah mencapai standar tempurnya, sangat sulit untuk maju lebih jauh. Jika benar-benar ada item yang dapat meningkatkan standar tempur pemain, itu pasti menantang surga. Betul, tablet batu ini adalah item yang dapat membantu semua orang tumbuh lebih kuat. Si Feng mengangguk. Informasi yang ia terima dari Sirius menyatakan bahwa ada segala macam keterampilan dalam domain dewa. Ada keterampilan biasa, keterampilan umum,
keterampilan tabu, dan jenis keterampilan yang sangat langka yang dikenal sebagai teknik rahasia. Teknik rahasia unik di domain dewa. Selain itu, mempelajari teknik rahasia berbeda dari mempelajari keterampilan biasa, di mana pemain dapat mempelajari keterampilan dengan mengklik tombol. Teknik rahasia juga berbeda dari keterampilan tabu, di mana pemain hanya diminta untuk mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Untuk mempelajari teknik rahasia, pemain harus memahaminya. Pemahaman seseorang tergantung pada pemain. Seperti bagaimana seseorang menggunakan teknik rahasia, itu juga tergantung pada pemain. Tidak seperti keterampilan biasa, teknik rahasia tidak akan muncul di menu keterampilan pemain bahkan setelah mempelajarinya. Teknik rahasia juga tidak memiliki cooldown. Pemain dapat menggunakan teknik rahasia kapan saja dan bagaimanapun yang mereka inginkan. Satu-satunya sumber daya yang digunakan saat menggunakan teknik rahasia adalah konsentrasi. Si Feng telah mempelajari teknik rahasia sebelumnya. Sebenarnya, teknik rahasia hanyalah metode unik untuk memanfaatkan teknik tempur. Void Steps dianggap sebagai teknik rahasia tipe gerak kaki. Selain itu, Sirius telah mengungkapkan bahwa serangan kombinasi 6 dalam 1 adalah produk sampingan dari teknik rahasia, meskipun dia sudah tahu cara menggunakan teknik seperti itu selama beberapa waktu. Dia belum bisa menggunakan serangan kombinasi 6 dalam 1. Namun, mempelajari teknik rahasia telah memungkinkan standar tempurnya mencapai tingkat yang sama sekali baru, memungkinkannya untuk melakukan serangan kombinasi 6 dalam 1. Tanpa teknik rahasia, bahkan dengan domainnya, teknik rumit seperti itu akan berada di luar dirinya. Sementara itu, ketika berbicara tentang teknik rahasia, Si Feng segera memikirkan teknik pedang rahasia yang diperolehnya selama promosi ke Blade Saint. Pada saat itu, dia tidak menyadari apa tujuan item ini. Pengantar tablet batu hanya menyatakan bahwa itu memiliki semacam kekuatan ilahi dan bahwa ia perlu mengumpulkan semua fragmen tablet batu untuk memulihkan pola terukir. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan teknik pedang rahasia. Lagi pula, mendapatkan fragmen tunggal ini hampir menghabiskan nyawanya. Seberapa sulitkah mengumpulkan keenam bagian itu? Tentu saja, tablet batu teknik rahasia yang diperoleh oleh serigala perang juga tidak lengkap. Meski begitu, pemain masih bisa belajar dari fragmen. Namun, mereka perlu memenuhi persyaratan khusus untuk mempelajari teknik rahasia yang disembunyikannya. Syaratnya adalah kristal ajaib. Seseorang perlu menyuntikkan sejumlah besar kekuatan sihir ke dalam tablet batu untuk mengaktifkan teknik rahasia sekali. Selain itu, teknik rahasia ini tidak lengkap. Jika seseorang ingin mempelajari teknik rahasia lengkap, mereka harus mengumpulkan semua fragmen yang diperlukan. Meskipun Sirius dengan baik hati memberitahunya cara mengaktifkan tablet batu teknik rahasia, lelaki tua itu tidak memberitahu dia di mana menemukannya. Ini juga pertama kalinya Si Feng pernah mendengar tentang teknik rahasia. Inilah tragedi yang dihadapi pemain kelas menengah dan rendah. Kecuali ada yang sangat beruntung, banyak rahasia domain dewa berada di luar orang-orang seperti dia. Teknik pedang rahasia, Violet Cloud berkedip saat dia melihat tablet batu di tangan Si Feng. Ketua kelompok, tidak bisakah hanya kelas jarak dekat yang mempelajari ini? Tidak, setiap kelas dapat mempelajari teknik rahasia. Namun, ada yang lebih cocok untuk kelas tertentu. Untungnya, tidak ada batasan berapa banyak pemain yang dapat mempelajarinya. Ambil Void Steps dan serangan kombinasi 6 dalam 1 Sirius misalnya. Teknik tempur ini belum tentu cocok untuk kelas kita. Namun, jika digunakan dengan benar, mereka masih efektif secara signifikan, Si Feng menjelaskan, tersenyum. Pada kenyataannya, teknik rahasia yang dipelajari Sirius lebih cocok untuk kelas sihir, sedangkan Void Steps lebih cocok untuk assassin daripada swordsman. Namun ketika digunakan, mereka masih bisa meningkatkan kekuatan tempur pemain secara signifikan. Selain kesesuaian, seberapa banyak yang dimiliki teknik rahasia juga penting. Sirius telah mempelajari teknik rahasianya dari sebuah fragmen. Karenanya, dia bisa menampilkan kekuatan luar biasa dengan teknik itu. Di sisi lain, Si Feng telah mempelajari Void Steps dengan menyalin pemain lain. Keahliannya dalam teknik kurang dari sampah. Karenanya, kemampuannya dengan Void Steps terbatas. Jika dia mempelajari teknik pedang rahasia sebelum bertarung dengan Sirius,
dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menjatuhkan orang tua itu. Mendengar penjelasan Si Feng, teman-temannya tidak bisa berkata apa-apa. Mereka semua telah melihat serangan kombinasi 6 dalam satu Sirius. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa loh batu di hadapan mereka sebenarnya sesuatu yang sangat menakjubkan. Jika mereka bisa mempelajari teknik pertempuran seperti itu juga, mereka akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memenangkan pertempuran mereka, bahkan melawan lawan yang lebih kuat. Bab 800, Batasan. Si Feng tidak bisa menahan senyumnya ketika dia melihat kerinduan dan keputusasaan di mata semua orang. Meskipun tablet batu teknik rahasia adalah item yang sangat bagus, ada banyak batasan. Bahkan ada batasan saat seseorang mempelajari teknik rahasia itu sendiri. Ini bukan usaha yang mudah, Si Feng menjelaskan. Tablet batu secret teknike membantu pemain belajar bagaimana memanfaatkan teknik tempur mereka dengan lebih baik. Sambil mempelajari metode ini, ada kemungkinan mereka menemukan terobosan dan meningkatkan standar tempur mereka. Inilah sebabnya Sirius begitu percaya diri dengan pernyataannya sehingga Si Feng bisa tumbuh lebih kuat jika dia memiliki tablet batu teknik rahasia. Jika setiap anggota dalam guild dapat mempelajari teknik rahasia, kekuatan mereka dapat menentang surga. Secara alami, sistem dewa utama tidak akan membiarkan situasi seperti itu. Meskipun warisan dalam tablet batu teknik rahasia tidak akan kedaluarsa, itu hanya dapat digunakan sebulan sekali. Selain itu, hanya 10 pemain yang bisa mempelajari teknik setiap kali itu tersedia. Selain itu, karena dia hanya memiliki sebuah fragmen, dia perlu membuat arai sihir stabil untuk menggunakannya. Arai sihir sangat berharga. Biasanya, tidak mungkin bagi pemain untuk memperoleh pengetahuan tentang membuatnya. Terlebih lagi, kerajaan menyimpan informasi yang mereka miliki tentang susunan sihir dengan sangat ketat, sehingga semakin sulit bagi pemain untuk mempelajari prosesnya. Oleh karena itu, para pemain harus mengandalkan pada desain arai sihir yang mereka peroleh untuk mempelajari mekanisme pembuatan arai sihir. Saat ini, tidak ada pemain di seluruh domain dewa yang tahu cara menghasilkan arai sihir stabilizing. Mereka hanya bisa mendapatkannya dari NPC. Meskipun Guts Domain memiliki NPC yang tak terhitung jumlahnya, tidak semua NPC tahu bagaimana membuat arai sihir. Bahkan NPC kelas sihir yang kuat jarang tahu bagaimana menghasilkan arai yang lebih dalam. Arai sihir stabilizing kebetulan merupakan arai sihir yang sangat kuat dan berlapis-lapis. Bahkan NPC kelas sihir tier 3 akan merasa sangat sulit untuk menghasilkan berbagai kaliber seperti itu. Ini bukan satu-satunya masalah yang mereka hadapi. Arai sihir ini juga membutuhkan sesuatu dari setiap pemain. Untuk mempelajari teknik rahasia dari tablet batu, pemain juga perlu tahu cara menghasilkan arai sihir. Tentu saja, mereka tidak membutuhkan pemahaman yang lengkap tentang topik tersebut, tetapi mereka memang membutuhkan kemampuan untuk membuat arai sihir tingkat menengah yang sederhana. Inilah sebabnya Si Feng memimpin timnya ke ruang penempaan khusus. Perangkat simulasi di kamar penempaan khusus perusahaan Candlelight telah mencatat semua informasi yang dimiliki Zero Wing tentang arai sihir. Bahkan desain untuk domain kutub 9 dan teleportasi magic arai telah direkam. Pemain bisa dengan mudah berlatih proses produksi tanpa perlu membuang-buang bahan berharga. Mereka hanya perlu menghabiskan beberapa kristal ajaib. Ketika Si Feng berpikir tentang bagaimana Werewolf tidak memiliki ruang penempaan khusus sendiri, dia membayangkan berapa banyak materi yang telah Super Guild habiskan untuk memungkinkan 10 pemain belajar menghasilkan arai sihir tingkat menengah. Pikiran itu mengejutkan. Namun, Battle Wolves mampu melakukan hal seperti itu justru karena itu adalah Super Guild. Guild kelas 1 tidak akan pernah bisa mempelajari teknik rahasia tanpa ruang penempaan khusus. Jika kamu ingin mempelajari teknik rahasia, kamu harus belajar untuk menghasilkan arai sihir menengah. Semua informasi yang diperlukan dapat ditemukan di dalam perangkat simulasi. Pelajari teknik ini secepat mungkin. Setelah kamu bisa menghasilkan arai sihir menengah, kamu bisa mempelajari teknik rahasia, Si Feng menjelaskan sambil menunjuk bola air yang mengalir di dalam ruang penempaan. Belajar memproduksi intermediate magic arai, Aqua Rose mengulanginya dengan cemberut. Tugas ini akan sangat sulit. Sebagai seorang Cursemancer, dia mengandalkan mantra dan rune untuk melemparkan mantra-mantranya,
jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang subjek tersebut. Pada kenyataannya, ketika pemain kelas sihir melantunkan mantra, mereka menggambar rune atau melantunkan mantra untuk memandu elemental mana di sekitarnya untuk membentuk arai sihir. Tentu saja, mantra tingkat tinggi membutuhkan lebih banyak rune dan mantra. Saat dia memahaminya, arai sihir tier 1 spell adalah setara dengan basic magic arai, sedangkan arai tier 2 spell adalah setara dengan intermediate magic arai. Selain itu, ketika membangun arai sihir, sistem tidak akan menawarkan bantuan atau panduan apapun. Pemain harus menggambar rune atau mengucapkan mantra sendiri. Karenanya, persyaratannya pun cukup ketat. Dengan kata lain, tanpa bantuan dari sistem, dia harus menyelesaikan mantra tier 2 yang relatif kompleks dalam periode waktu tertentu. Lebih jauh lagi, susunan sihir yang dia butuhkan untuk kerajinan akan jauh lebih kompleks daripada mantranya. Akan sangat sulit baginya untuk menghasilkan arai sihir tingkat menengah. Jika pemain kelas sihir sudah memiliki masalah seperti itu, ini akan menjadi mimpi buruk bagi pemain kelas fisik. Ini wajib, bahkan aku tidak bisa membantu. Kalian harus mengandalkan diri kalian sendiri untuk tugas ini, kata Si Feng sambil melebarkan tangannya dengan gerakan tak berdaya. Dia tidak bisa membantu mereka. Dia hanya mampu menghasilkan domain kutub 9 bintang begitu cepat karena pemahaman yang dia peroleh dalam kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, akan memakan waktu yang relatif lama bagi yang lain untuk menghasilkan arai sihir tingkat menengah. Untungnya, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Guild Stable. Setelah itu, Si Feng meninggalkan perusahaan perdagangan cahaya lilin dan menuju asosiasi adventurer. Sementara itu, Fire Dance dan pemain kelas fisik lainnya mulai belajar semua yang mereka bisa tentang arai sihir. Adapun Aqua Rose dan kelas-kelas magis lainnya, mereka mulai bereksperimen dengan proses memproduksi arai sihir dasar. Karena jumlah guild residence di kota meningkat pesat, jumlah pemain yang mengunjungi Adventurers Association untuk mencari quest guild harian mereka juga meningkat. Saat ini, asosiasi menikmati aliran pemain yang konstan masuk dan meninggalkan gedung. Ketika para pemain di dalam gedung melihat emblem Guild 6 sayap di dada Si Feng, tatapan mereka berubah menjadi hijau karena iri. Banyak pemain wanita bertindak seperti serigala yang rakus ketika mata mereka mendarat di Si Feng. Mereka menembaknya dengan tatapan genit dan bermimpi menerkam pemuda itu, melahapnya sepenuhnya. Si Feng terdiam. Dia dalam hati merayakan kenyataan bahwa dia tidak datang sebagai api hitam, dan bahwa dia telah memilih untuk memakai jubah hitamnya. Kalau tidak, para pemain ini mungkin benar-benar melahapnya. Namun, ketika dia melihat para pemain berbaris untuk menerima tugas harian mereka, dia tidak bisa menahan nostalgia. Di masa lalu, dia juga sering datang ke sini untuk menerima quest guild hariannya. Quest jatuh ke dalam dua kategori utama. Kategori pertama terdiri dari quest persekutuan harian yang dapat diterima pemain di asosiasi adventurer. Sedangkan yang kedua terdiri dari pencarian yang ditugaskan oleh NPC yang dikirim ke guild residence. Setiap anggota guild dapat menerima quest persekutuan harian. Namun, hadiahnya biasa-biasa saja di terbaik. Sangat sedikit EXP yang diberikan. Sementara itu, pencarian yang ditugaskan oleh NPC berbeda. Bahkan pencarian yang paling biasa dilakukan memberikan upah yang layak dan hadiah EXP. Beberapa bahkan memberi hadiah senjata dan peralatan yang relatif bagus. Sayangnya, Guild Residence tidak menerima cukup banyak misi yang ditugaskan oleh NPC untuk memasok setiap anggota dalam suatu guild. Pencarian ini juga terkait langsung dengan popularitas guild. Semakin tinggi popularitas guild, semakin terkenal di kalangan NPC. Setelah mencapai tingkat popularitas tertentu, bahkan NPC dari kota-kota lain dan kota-kota lain akan menugaskan pencarian. Saat ini, Zero Wing memiliki popularitas tertinggi di antara semua guild di White River City. Setiap hari, Residence Guild Zero Wing menerima lebih dari 1000 misi yang ditugaskan. Di antara mereka, ada lebih dari 100 pencarian tingkat tinggi. Selain popularitasnya yang tinggi, Zero Wing menerima begitu banyak pencarian karena residence-nya, Smithy. Setiap hari, Smithy akan menyediakan sejumlah pencarian. Karenanya, Zero Wing menerima lebih banyak quest yang ditugaskan daripada guild lainnya.
Persekutuan besar seperti Senyum Luar Biasa hanya menerima beberapa ratus misi setiap hari, dengan hanya beberapa lusin misi tingkat tinggi. Zero Wing berjalan di jalur elit, sehingga anggotanya jauh lebih sedikit daripada para pesaingnya. Sebagai hasilnya, persentase pemain di dalam guild yang dapat menerima quest yang ditugaskan setiap hari relatif tinggi. Di sisi lain, karena memiliki terlalu banyak anggota biasa persekutuan lain bahkan merasa sulit untuk menerima pencarian yang ditugaskan biasa. Belum lagi pencarian yang ditugaskan tingkat tinggi. Di ruang resepsi lantai 2, Tuan, bagaimana aku bisa melayani kamu hari ini? Seorang resepsionis cantik bertanya kepada si Feng, sambil tersenyum. Aku ingin membangun stabil. Tolong siapkan bahan yang diperlukan untuk aku, kata si Feng, menyerahkan desain stabil.